A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Qur'an, di mana insyaallah kita akan belajar ya sedikit demi sedikit tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'an, agar kemudian Al-Qur'an ini menjadi hidayah, menjadi petunjuk ya bagi kita di dalam menjalani kehidupan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita masih di surah Al-Baqarah. Kita akan beranjak di ayat yang ke 135 ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 135 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang bagaimana upaya ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, dan pengikut-pengikutnya lah gitu ya, geng-gengnya yang berusaha kemudian memalingkan kaum muslimin dari akidah yang benar. Dan ini terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dibilang upaya pemurtadan, itu bukan upaya baru ya, itu upaya yang sudah lama terjadi. Buktinya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-135 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qalu, dan mereka ya ini orang-orang Yahudi dan Nasrani ya di zaman Rasulullah SAW. Dan ayat ini sampai sekarang masih berlaku gitu ya. Ayatnya masih ada. Jadi sebetulnya prinsip ini, upaya ini, fenomena ini sampai sekarang masih akan terjadi, bahkan sampai nanti hari kiamat. Ya. Di mana Allah katakan ya mereka ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata ya waqalu, kepada siapa perkataan ini dihadapkan? Kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kepada siapa saja ya, umat Nabi Muhammad yang mereka temui ya. Jadi kalau dia tahu ini Muslim ya, meyakini, mengimani Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka kemudian akan mengatakan hal ini. Apa ucapannya? Kunu hudan au nasara tahtadu. Ya. Jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Ya. Jadi kepada kaum muslimin ya sejak dulu ya inilah
yang ada di dalam hati atau dada orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwa mereka sangat menginginkan ya, umat Nabi Muhammad ini kemudian berpaling kepada agama mereka dengan iming-iming apa? Bahwa agama mereka adalah agama yang benar. Nah, dibuatlah klaim-klaim yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menjiplak ya ajaran Yahudi dan Nasrani gitu kan. Dibuatlah cerita-cerita ya bahwa Nabi Muhammad itu meniru kitab Injil dan Taurat gitu kan. Dibuatlah cerita-cerita ya bagaimana ya, hebatnya Nabi Musa dan Nabi Isa gitu kan ya, dibandingkan dengan Nabi Muhammad begitu. Itu banyaklah kalau kita lihat bagaimana misalnya di acara-acara debat gitu ya, debat antar agama ya, atau dialog lah ya, dialog antar agama. Saya suka nonton Syekh Dr. Zakir Naik ya, sebelumnya ada Syekh Ahmad Didat itu. Nah, itu fenomena-fenomena ini memang kelihatan bahwa mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, dan juga pengikut-pengikut setianya sampai sekarang, yaitu prinsipnya kalau ketemu orang Islam ya mereka kemudian berusaha memurtadkan. Bahkan ada itu ya, dan ini menjadi prinsip umum gitu kan, kalau ada satu keluarga misalnya gitu kan, ada anaknya yang mau pindah agama gitu kan, itu catatannya itu aja, kamu boleh masuk agama apa saja tapi jangan masuk agama Islam. Nah, itu fenomena seperti itu tuh udah menjadi hal yang umum ya di masyarakat di Barat terutama. Ya, padahal kalau dipikir-pikir kan apa dasarnya gitu kan? Apakah orang Islam ini seburuk ya, itu ya, seburuk yang mereka bayangkan atau seburuk yang mereka opinikan itu kan? Lalu lihat fakta-faktanya kan tidak jauh sekali gitu kan. Sehingga kemudian ya bisa jadi gitu kan, karena persoalan ini ya, sekarang itu di Eropa ya, di Barat, Islam ini menjadi agama yang paling cepat berkembang. Karena kan kalau manusia itu prinsipnya makin dilarang makin dikejar gitu. Jadi ketika mereka dihadapkan dengan larangan, pokoknya jangan dekat-dekat sama Islam begini begitu, justru makin penasaran manusia itu kan gitu. Dicek, ternyata apa yang diopinikan oleh media Barat tentang Islam, tentang Muslim tidak benar. Jadi semakin kuat ya upaya mereka menghalangi manusia dari agama Allah ini, dari Islam ini, semakin kuat juga Allah kemudian memberikan pintu hidayah. Ya. Itu dalam surah Ibrahim kan begitu ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, dalam surah Al-Baqarah juga ada. Ya, dan mereka berbuat makar ya kepada Allah, dan Allah berbuat makar kepada mereka ya. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar ya. Kalau mau diadu lah ya, cara Allah memberi hidayah dengan cara mereka memurtadkan ya jauh ya. Sekuat tenaga mereka memurtadkan manusia dari jalan agama Islam gitu kan, dari Islam, maka semakin berbondong-bondong ya kemudian manusia mempelajari Islam. Ya masih ingatlah kita dengan peristiwa 9 WTC itu ya, menara kembar itu ya. Setelah mereka bikin cerita orang Islam teroris begitu, justru kemudian banyak yang justru belajar Islam, yang tadinya malah nggak mau tahu, kemudian mencari tahu. 9/11 ya, peristiwa 9 September. Nah inilah ya yang kemudian kita harus pahami ketika kita berhadapan dengan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Harus siap dengan tameng akidah ya, karena pada dasarnya ya mereka itu tadi dalam surah Al-Baqarah di ayat sebelum yang lainnya dikatakan lantar doan kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, itu ya. Mereka tidak akan pernah senang ya, happy ya, ketika berkawan dengan kita sampai kita kemudian mengikuti agama mereka
Dan kemudian di dalam ayat ini Allah tegaskan kul, katakanlah ya ketika kita berhadapan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ya, dengan segala upaya pemurtadannya, dengan segala makar ya, cerita bohong tentang Islam gitu kan. Kul, katakanlah bal millata Ibrahim hanifa. Tidak, ya, kita tidak akan mengikuti maunya mereka, akan tetapi kami kata Allah Subhanahu wa taala ya, mengikuti agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin ya, dan dia ya, Nabi Ibrahim itu tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang musyrik. Jadi tegas kita katakan kepada mereka bahwa kita tidak akan pernah mengikuti seruan mereka ya, apalagi kemudian isi agamanya adalah ya, membagi Tuhan jadi banyak. Kalau orang Nasrani kan Tuhan jadi 3 itu ya. Orang Yahudi malah nggak jelas ya nama Tuhannya siapa kan begitu. Nah, demikian juga agama-agama lain ya yang rata-rata ya konsep ajarannya adalah politeisme ya, bukan monoteisme. Meyakini adanya banyak Tuhan. Ya, yang kita ikuti adalah agama Nabi Ibrahim ya. Di mana ya Allah sebut di sini bahwa agama Nabi Ibrahim itu agama yang lurus. Dimaksudkan lurus apa? Nyampe kepada Allah. Ya, kalau agama kalau nggak sampai kepada Allah bengkok. Ya, jadi agama yang lurus itu agama yang langsung sampai kepada Allah, agama yang diterima Allah. Dalam ayat lain dikatakan, Inna dina indallahil Islam. Nah, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Ini agama siapa? Ini agama yang diwariskan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ke bawah ya, sampai itu ke Nabi Musa ya, Nabi Isa. Pada hakikatnya mereka adalah orang Islam. Nah itu kan. Jadi ketika orang-orang yang mengklaim ya sebagai pengikut Nabi Musa ya, pengikut Nabi Isa, bahkan mempertuhankannya, lalu kemudian kita diseru kepada ajaran mereka, maka kita katakan tidak ya, justru yang kita ikuti adalah agama kakek moyangnya nabi-nabi itu ya, Nabi Isa, Nabi Musa ya, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang hakikatnya mereka adalah penganut agama Islam, agama yang lurus yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidak pernah ada sejarahnya ya para nabi itu kemudian mempersekutukan Allah ya. Jadi ketika dulu peristiwa Fathu Mekah ya, di dalam Ka'bah itu ada patung Nabi Ibrahim ya, yang dibuat oleh orang-orang Quraisy ya, di mana itu bagian dari kepercayaan orang-orang Quraisy ketika itu bahwa Nabi Ibrahim juga menyembah gitu ya, menyembah berhala-berhala. Itu Rasulullah sampai marah ya, dan mengeluarkan kalimat Ibrahim tidak seperti yang mereka bayangkan. Ya, wa ma kana minal musyrikin. Ya, Nabi Ibrahim itu bukan orang yang musyrik. Dia adalah ya, sosok ya, yang memperjuangkan tauhid ya, ajaran tauhid atau ajaran yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengklaim mengikuti agama Nabi Ibrahim tapi kemudian Tuhannya 3, Tuhannya 2, ya Tuhannya enggak jelas, maka dia bukan pengikut Nabi Ibrahim. Ya, sekuat tenaga nanti mereka mengaku mencari Nabi Ibrahim ya, mengaku mencari dan mengaku sebagai umat Nabi Isa misalnya. Tapi kalau kemudian ajaran yang dipegangnya adalah ajaran kesyirikan, ajaran yang juga mempertuhankan selain Allah, maka tidak akan diterima ya, ditolak mentah-mentah ya, karena ajaran para nabi itu dari dulu sampai sekarang ya, sampai kepada Nabi Muhammad adalah ajaran tauhid ya, ajaran yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan lebih dari itu menurut para ulama bahwa kata hanif ya, atau kata yang dimaknai dengan lurus itu ya, juga dimaknai sebagai tidak cenderung kepada yang batil. Jadi agama yang hanif adalah agama yang benar, agama yang dapat mencapai jalan yang benar, jalan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bahkan
Agama yang hanif itu adalah agama yang belum dicampuri oleh sesuatu apapun dan tidak bergeser sedikit pun dari asalnya. Makanya kalau kita rujuk di dalam Al-Quran, perkataan para nabi gitulah ya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sama kalau berbicara Tuhan. Ya, Tuhannya adalah Allah, Allah adalah Tuhan yang esa, sama. Ya. Tidak ada perbedaan sedikit pun, ya. Tidak bergeser sedikit pun dari ajaran asasnya. Nah, kata para ulama, ayat ini seolah-olah menyuruh Rasulullah SAW mengatakan, hai orang-orang Yahudi, hai orang-orang Nasrani, hai orang-orang musyrik Mekah, ya, kami tidak mengikuti agamamu. Ya, karena kan ada penegasannya, lakum dinukum waliyadin, ya, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Ya. Jadi ini satu penegasan. Ya, jadi prinsipnya ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berusaha memurtadkan kita, memalingkan kita dari ajaran Islam, maka tegas kita katakan kita tidak akan ikut, kita tidak akan percaya, ya. Sehebat apapun makar mereka, ya, dibikin cerita-cerita, ya, atau katakanlah fakta-fakta sains, padahal sebetulnya kan itu dusta, gitu. Seolah-olah Nabi Muhammad salah, ya, tidak benar, yang benar adalah agama mereka. Kita tetap akan mengatakan, ya, inna dina indallahil Islam, agama yang diterima sisi Allah adalah Islam, tidak ada yang lain. Lalu kemudian di ayat yang ke-136 Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada kita, dan ini menjadi sebuah prinsip, ya, bagi kita sebagai seorang muslim umat Nabi Muhammad SAW, tentang sikap seorang muslim di dalam mengimani para rasul, ya. Walaupun kita umat Nabi Muhammad, tetapi kemudian di dalam Al-Quran ditegaskan, ya, bahwa Nabi Muhammad juga seorang nabi dan rasul yang sebelumnya Allah utus, ya, juga, ya, nabi dan rasul. Jadi yang harus kita yakini, ya, tentang rasul-rasul Allah itu tidak hanya Nabi Muhammad, tetapi juga ada nabi-nabi lain, ya, yang kemudian wajib kita imani, ya, keberadaannya, kesalehannya, gitu kan, ajarannya. Ya, kalau bicara ajaran, ya sama ajaran mereka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman beda sedikit aja di bab syariat, ya, tentang tata cara ibadah, selebihnya sama. Di dalam ayat 136 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulu," katakanlah, ya, amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini penegasannya clear dan jelas, ya. Katakanlah, nah ini kita ini disuruh mengatakan, kalau berbicara mengatakan dalam konteks ayat ini, artinya ini menjadi prinsip, menjadi akidah. Ya memang kita nggak ngomong, ya, nggak bersuara dalam artian nggak mendeklar, ya, atau mendeklarasikan begini. Cukup dengan kalimat syahadat, ya, yang kita baca setiap kali sholat sudah cukup itu. Tapi lebih dari ini, kalimat perintah di sini kulu, ya, katakanlah, ini adalah prinsip. Jadi ini harus menjadi prinsip di dalam dada kita, menjadi akidah kita. Apa itu? Amanna billah, kami ini beriman kepada Allah. Jadi kalau ditanya tentang Tuhan, ya Tuhan kita Allah. Apakah ada Tuhan selain Allah? Tidak ada. Nah, ya. Jadi prinsipnya kita teguh di sini. Tuhan kita adalah Allah sampai kapanpun, dan tidak ada Tuhan, ya, selain Allah. Ya, kalimat tauhidnya kan jelas, ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi kalimat ini, ya, kalimat iman, keimanan ini, amanna billah, ya, bahkan di dalam ayat lain itu banyak perintah, ya, agar kita kemudian mengatakan ini, ya. Katakanlah amanna billah, amantu billah, ya. Maksudnya apa? Ya, jangan sampai kita lupa,
Jangan sampai kita lalai, jangan kita sampai kemudian membiarkan hati kita kosong dari keyakinan ini. Jadi harus diperbaharui. Makanya orang Arab itu ya orang Arab kalau dia ngomong itu nggak lepas dari kalimat Allah. Marahnya aja pasti ada kalimat Allah ya. Allah yahdik. Semoga Allah memberimu hidayah, itu marahnya orang Arab. Di dalam setiap ucapan mereka, mereka diingatkan dengan ajaran tauhid, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang mengganti kalimat Allah dengan yang di atas. Nah, ini nih. Nggak boleh kita ya, orang Islam itu punya prinsip kalau ngomongin Allah nyebutnya yang di atas. Ini kadang-kadang kalau dilihat di televisi, di medsos ya, di podcastnya orang-orang Islam ya, selebriti Muslim, ada yang kemudian tidak mau mengatakan tidak mampu, entah tidak bisa menyebut kalimat Allah, merujuk kepada Tuhan gitu kan. Yang ngomongnya ya tergantung yang di atas. Siapa yang di atas? Cicak kan gitu ya. Kita ke orang Islam prinsipnya kalau udah mengatakan Tuhan, sebut langsung Allah. Semua terserah Allah. Ya, kita kembalikan kepada Allah. Ya, bukan kita kembalikan kepada yang di atas. Siapa yang di atas? Itu kan. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran itu penegasan itu, ucapkan kalimat Allah dengan tegas. Jangan malu ya, menyembunyikan bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa kita adalah penyembah Allah. Maka diperintahkan sini kan, kulu, katakanlah amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, dan kami juga beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yaitu apa? Al-Quran. Kalau ditanya Tuhan, kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya pedoman hidup, kita mengimani kepada Al-Quran. Jadi jangan sampai kemudian ada kitab-kitab ya, yang kita yakini sebagai kitab suci selain Al-Quran. Ya, bahkan dalam ayat lain ditegaskan bahwa apa yang ada dalam Al-Quran ini sudah include di dalamnya kitab-kitab ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Ya, kalau berbicara mau bercerita atau pengen tahu tentang Injil yang asli, ada di dalam Al-Quran kok. Ya kan, kaul-kaul Nabi Isa itu kan Injil kan. Ya, ucapan-ucapan Nabi Isa, dialog-dialog Nabi Isa kepada umat, itu kan ajaran Injil itu. Ada kok dalam Al-Quran. Apalagi bicara Taurat. Nah, itu kan. Di dalam Al-Quran ini banyak nabi yang namanya paling banyak disebut Nabi Musa. Ya, ucapan-ucapan Nabi Musa itu kan inti dari ajaran Taurat gitu kan. Ada di situ. Zabur ya, Nabi Daud. Ada semuanya. Jadi kemudian jangan sampai kita punya keyakinan ada kitab suci ya, lain selain Al-Quran. Ya, bagi kita umat Islam adalah Al-Quran kitab suci satu-satunya. Kenapa? Karena memang ya kitab suci ajaran-ajaran Al-Quran ini juga pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, makanya kemudian di sini dikatakan wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub ya. Wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. Jadi semua nabi dan rasul kita yakini bahwa mereka membawa ajaran yang sama, ajaran yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan menjauhi segala kejahatan. Nah, itu prinsip ajaran agama kan tiga itu ya. Sembah Allah, ya, beriman kepada Allah, lalu kemudian berbuat baik dan jauhi dosa. Kan itu. Ya, inti ajaran agama kan gitu kan. Beriman kepada Allah, tauhid gitu ya. Ya, dengan segala penjelasannya bagaimana mengimani Allah, apa yang perlu diimani, dijelaskan semua dalam Al-Quran. Kemudian juga beramal saleh ya. Apa itu kebaikan? Di dalam Quran juga dijelaskan apa yang disebut dengan kebaikan, apa itu amal saleh. Semuanya didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi dosa. Apa itu dosa? Ini dijelaskan juga Allah. Dosa itu segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rinci semuanya ya. Tiga prinsip agama ini ya sama ya. Diusung menjadi risalah para nabi dan para rasul ya sebelum Nabi Muhammad SAW, yang puncaknya kemudian dihimpunkan itu semua ya kepada
Nabi Muhammad SAW ya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kitab suci Al-Qur'an. Ya. Bahkan kita diperintahkan apa? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membedakan ya para nabi dan para rasul itu sama-sama satu sama lain. Kenapa? Karena bagi kami dari Nabi Adam ya sampai Nabi Muhammad SAW semuanya membawa ajaran yang sama. Ya. Jadi jangan kemudian kita mau diperdaya oleh orang bahwa misalnya ya, Nabi Ibrahim itu ajarannya beda dengan ajaran Nabi Muhammad, Nabi Adam, ya, sebutlah ya nabi-nabi yang paling famous kan Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim dianggap beda dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa ya, dianggap beda dengan Nabi Muhammad, tidak ya. Bahwa mereka para nabi dan para rasul itu ya prinsip ajarannya sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan prinsip ini ya dideklarkan oleh Nabi Isa alaihissalam ya. Bahwa Nabi Muhammad itu ya orang yang dinamai Ahmad itu ya dia akan membenarkan ya, apa yang dibawa oleh beliau ya kitab Injil. Kenapa dibenarkan? Karena ajarannya sama. Ya enggak beda. Ya pengikutnya aja yang kemudian menyelewengkan ya membuat klaim-klaim yang kemudian bertentangan dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam ya. Ajaran-ajaran bertentangan dengan Nabi Musa alaihissalam ya. Kemudian Allah tegaskan, katakan juga wa nahnu lahu muslimun, dan kami ya, dan kami ya, berserah diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat Arabnya di sini wa nahnu lahu muslimun, dan kami bagi kepada Allah adalah ketika kami menghadap kepada Allah, kami menghadap sebagai seorang muslim. Nah, itu prinsipnya. Ya, wa nahnu lahu muslimun kalau dimaknai dalam bahasa saya, dan kami kepada Allah dan hanya kepada Allah kami berserah diri, kan begitu ya. Tapi kalau lihat bunyi Arabnya ya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah ya, ketika berhadapan dengan Allah kita berhadapan sebagai seorang muslim. Tidak berhadapan sebagai ya, seorang penganut Yahudi, penganut Nasrani atau penganut agama lain. Ini akidah ya bagi seorang muslim, harus ditegaskan, dikuatkan di dalam dada kita. Jadi ayat ini menurut para ulama memberikan petunjuk cara mengemukakan bantahan-bantahan ya, dan juga dalil-dalil ya, dalam bertukar pikiran atau diskusi ya, dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani gitu kan. Caranya gimana? Itu membandingkan antara asas satu agama dengan agama lain ya. Dibanding-bandingin aja ya. Dalam ajaran Nabi Musa aslinya gimana, ajaran Nabi Isa gimana ya. Nah, ini dalam Al-Quran begini. Kalau kita lihat ya bagaimana isi Injil yaitu perjanjian baru, perjanjian lama ya, itu banyak yang sama ya konsep ajarannya dengan Al-Quran. Misalnya babi ya, daging babi ya haram. Nah, itu cuman ya karena ya diterjemahkan ke dalam bahasa lain, lalu kemudian ada plesetan-plesetan ya. Kalau mau ngaji tentang itu gitu ya, bisa itu ya, kalau di YouTube itu ada channelnya Kohdon Ditan. Nah, saya suka ikut ya, Kohdon Ditan ya, seorang mualaf yang kemudian sekarang bergerak ya untuk menguatkan Islam ya dengan itu tadi ya, dialog-dialog ya yang membandingkan antara Islam dengan agama Nasrani ya, itu kan dengan kitab-kitabnya. Itu Kohdon itu detail ya. Luar biasa. Semoga Allah rahmati beliau ya, dipanjangkan usianya, diberikan keistiqomahan. Udah banyak yang menjadi muslim ya di tangan beliau. Nah, kemudian ada kalimat wal asbat. Nah, ya. Jadi asbat ini menurut para ulama adalah anak cucu Nabi Yakub alaihissalam. Yang dimaksud dengan beriman kepada nabi-nabi ya, kan ada kalimatnya itu ya. Wan nabiyuna ya, wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim ya.
Jadi para ulama mengatakan kalimat tersebut ya, wan nabiyyuna mir rabbihim ya, adalah beriman kepada Nabi Allah yang telah diperintahkan mengajak orang pada masanya beriman kepada Allah. Kan jumlah Nabi dan Rasul itu banyak ya. Yang diabadikan di dalam Al-Quran hanya 25 ya. Tapi sebetulnya Allah mengutus banyak ya, ada ratusan ribu Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi ini. Dan kemudian kalimat itu tadi ya, wa nahnu lahu muslimun, menurut para ulama ya, perkataan ini merupakan sindiran yang tajam yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan juga orang-orang musyrik Mekah ketika itu ya, karena mereka mengatakan dan mengakui bahwa mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Ibrahim itu bukan orang musyrik ya, tidak mempersekutukan Allah kan. Ajarannya ya tauhid itu kan. Sementara orang-orang musyrik Mekah menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah juga kan. Orang-orang Nasrani bahkan mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Jadi ya disindirnya begitu ya, wa nahnu lahu muslimun, kami ini berserah diri hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, karena memang dialah Tuhan satu-satunya yang berhak kemudian untuk menerima ya, penyerahan diri kita ini kepada Dia. Ya, yang berhak menerima penyerahan makhluk ya hanyalah Allah itu kan. Karena dialah Tuhan satu-satunya. Lalu kemudian di ayat yang ke-137 Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, fa in aminu bimisli ma antum bihi faqadih tadaw. Jika mereka seandainya lah gitu ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Mekah ya, orang-orang musyrik Mekah dulu ya, mengimani ya, apa yang kamu, maksudnya orang-orang Islam ya, atau Nabi Muhammad SAW ya, jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Kan kalau di ayat di ayat yang ke-135-nya kan dia mengatakan begini ya, kunu hudan au nasara tahtadu ya. Jadilah kamu orang Yahudi atau orang Nasrani, kalau nanti kalian akan dapat petunjuk, ya, dapat hidayah ya, untuk sampai kepada kebenaran. Nah, itu kan dibantah Allah ya di dalam ayat yang ke-137 itu. Ya, Allah katakan fa in aminu bimisli ma antum bihi faqad ihtadaw. Kalau katakanlah ya kan, seandainya mereka itu beriman sebagaimana berimannya Nabi Muhammad SAW, faqad ihtadaw ya, maka mereka ya mendapatkan petunjuk yang benar. Jadi dibalik ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ucapan mereka yang mengatakan jadilah Yahudi dan Nasrani supaya kalian selamat, dibalik justru kalau kalian mau selamat jadilah sebagai seorang muslim. Lalu kemudian dikatakan wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq ya. Akan tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Ini satu penegasan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ya sudah jelas ya Al-Quran ya, sudah jelas ya prinsip ajaran Islam ya bagi mereka begitu ya, sudah selesai dialog, sudah selesai debat ya, sudah selesai ya, bedah Al-Quran kan ada tuh acara-acara begitu. Kalau masih juga berpaling ya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala fa innama hum fi shiqaq, sesungguhnya mereka itu berada dalam permusuhan denganmu. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau sudah clear kita sampaikan kepada orang-orang itu ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik ya, tentang hakikat ya, Islam seperti apa, bagaimana ajaran Islam ya, prinsipnya semuanya, dan tidak akan bisa dibantah gitu. Tidak adalah ajaran Islam itu bisa dibantah dengan logika sekalipun. Misalnya larangan zina, Islam kan mengharamkan zina, coba bantah bahwa zina itu adalah satu kebaikan, nggak ada ya, nggak bisa. Allah haramkan dalam Islam minuman keras ya, khamar ya. Coba bantah, nggak bisa. Mau dibilang apa, mau membalikan fakta ya, itu sama aja melawan sains kan. Mau dikatakan bahwa arak itu bermanfaat bagi manusia, dalam artian bermanfaat itu maksudnya tidak masalah kalau kemudian menjadi minuman ya, secara global. Nggak bisa ya.
Dulu saya masih ingat banget itu ya, zaman siapa itu, zamannya Pak SBY apa. Ada menteri ya yang berusaha kemudian, menteri dalam negeri ya, Pak siapa itu, mau merubah mau menghapuskan perda tentang miras. Ya. Hari ini dia ngomong, besoknya ya, ada kejadian seorang wanita dalam keadaan mabuk kemudian menyetir lalu menabrak pejalan kaki di trotoar. 9 orang meninggal. Mau ngebantah gimana? Mau dibilang alkohol itu tidak masalah, tidak akan membahayakan, itu kenyataannya kan. Hari ini dia ngomong, besoknya Allah tunjukin. Itu kan. Jadi Islam itu ya logis, tidak bisa dibantah. Nah, kalau kemudian sudah clear jelas ya kebenaran tentang Islam di mata mereka, masih juga mereka kemudian berpaling dari Islam, nggak mau juga bersyahadat. Nah, hati-hati dengan orang ini. Karena kata Allah apa? Fa innamahum fi shiqaq. Nanti yang muncul dari mereka adalah kebencian. Kalau dia orang normal, ya, orang yang logis, ya, mengikuti akal sehat, diterangkan ajaran Islam sedemikian rupa penjelasan sedetail-detailnya, itu nggak mungkin dia kemudian menolak untuk menjadi seorang Muslim. Nggak mungkin. Kalau berbicara logis dan akal sehat. Ya. Tapi kalau berbicara motif, ya ada motif misalnya, ya dia beragama itu karena dapat tunjangan, dapat uang, ya, karena pernikahan dan sebagainya. Nah ini kan lain cerita itu kan. Ya kan nggak akan bisa itu kan. Ya, dia berat itu masuk Islam. Tapi kalau memang dia nggak ada motif, ya, memeluk agama dia yang sekarang, ya murni dia mencari kebenaran, dihadapkan, disodorkan ajaran Islam, dia akan terima. Nah kalau ada yang kemudian masih membangkang juga, nggak mau juga menjadi seorang Muslim, maka yang muncul nanti adalah kebencian, ya, kebencian, kedengkian. Nah itu yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nggak bisa mereka debat Nabi Muhammad, ya, karena segala bukti kebenaran nyata gitu kan. Ya, Nabi Muhammad menjelaskan ini itunya nggak bisa dibantah. Tapi mereka nggak mau juga ngikut Islam. Yang muncul apa? Permusuhan. Berapa kali upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi Allah gagalkan. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang-orang ya, yang sudah kita perjelas, ya, ini Islam tuh begini, sudah clear ya, pertanyaannya tidak ada yang tidak terjawab, tapi kemudian masih juga berat memeluk Islam, maka ya, bisa dipastikan yang muncul nanti di dalam dada dia adalah kebencian, kedengkian. Nah ini harus diwaspadai ya kata Allah. Maka kata Allah katakan fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka Allah akan mencukupkanmu dengan pelindungannya dari kejahatan mereka, karena dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalaupun mereka menunjukkan permusuhan, jangan takut. Ya. Serahkan ya apa yang akan mereka begini begitukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bentuk tauhid kita kepada Allah ketika kita berhadapan dengan permusuhan ya dari orang-orang itu ya, orang-orang yang membenci Islam ini, ya, maka serahkanlah ya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu janji dari Allah ya, bahwa Allah katakan fasayakfikahumullah. Maka Allah akan mencukupkan ya bagi kalian ya, Allah sebagai pelindung ya, penjaga dari kejahatan-kejahatan mereka. Wa huwas samiul alim, ya, karena Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi nggak usah takut juga ya. Oh mereka dengki nih, ya, mereka nggak terima nih. Ya. Ya, biarkan, ya kembalikan kepada Allah. Yakinlah Allah akan menjaga dan melindungi kita dari makar, dari kedengkian yang muncul dari mereka. Demikian sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan juga kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.